Nah, beda kalau kalian bisa menyampaikan satu urgensi, satu permasalahan yang ada sehingga proposal penelitian kalian ini layak untuk dilakukan penelitian. Nah, ini yang paling penting. Kuasai urgensi penelitian dan masalah yang diajukan. Kalau itu gak ada, udah pasti ditolak. Kalau memang itu ada, ya meskipun ada kesalahan di bab 2, bab 3, itu bisa diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate dari channel ini yang akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana agar kalian bisa menghadapi seminar proposal dan bisa meyakinkan kepada dosen untuk meng-ACC judul yang kalian atau rencana penelitian yang kalian paparkan saat seminar proposal. Nah, biasanya seminar proposal ini dilakukan oleh mahasiswa sebelum melakukan penelitian. Jadi rencana penelitiannya itu dipaparkan terlebih dahulu, diseminarkan untuk mendapat persetujuan apakah rencana penelitian teman-teman ini bisa dilanjut atau tidak, ya ditolak atau nanti minta dirubah. Biasanya seperti itu. Nah, seminar proposal ini akan dilakukan oleh mahasiswa di depan dosen yang nanti akan memberikan masukan-masukan untuk penelitian teman-teman semua, dan bahkan bisa jadi ditolak ya seminar proposalnya. Nah, proposal penelitian ini terdiri dari 3 bab biasanya, dari mulai pendahuluan, kemudian landasan teori, dan metode penelitian. Jadi teman-teman akan memaparkan itu, nanti setelah di ACC akan ada bukti ya bahwa seminar proposal teman-teman ini di ACC dan bisa melanjutkan untuk penelitian. Nah, kadang jarang sekali mahasiswa saat memaparkan proposalnya itu berjalan mulus ya, ada aja masukan-masukan dari dosen, dan itu dijadikan satu pelengkap ya. Masukan dan kritikan dosen ini untuk melengkapi dan menyempurnakan rencana penelitian teman-teman agar penelitian teman-teman ini bisa berjalan dengan baik. Kalau hasil dari seminar proposal ini tentu kan misalnya judul di ACC, proposal di ACC dan layak dilanjutkan atau tidak di ACC. Biasanya ada revisi ya, revisinya ada yang minor, ada yang mayor. Kalau mayor tuh lebih perombakan, lebih banyak perombakannya. Kalau minor ya hanya sekedar tambahan-tambahan sedikit atau bahkan teknik-teknik penulisan yang perlu dikoreksi. Nah, itu yang minor. Ya, apapun itu, mudah-mudahan proposal teman-teman ini lancar. Nah, sekarang apa saja tips menghadapi proposal penelitian agar bisa meyakinkan kepada dosen bahwa proposal kalian ini layak untuk dilanjutkan penelitian. Nah, seminar proposal ini ya, tips yang pertama, sempro ini penting untuk memastikan bahwa kita ini siap meneliti ya, siap untuk membuat skripsi. Jadi tips yang pertama adalah jangan tegang. Yang penting sebelumnya kalian harus mempersiapkan dengan baik. Ya, kalian harus pahami terlebih dahulu isi proposal kalian dan rencana penelitian kalian. So, tips yang pertama, jangan tegang saat seminar proposal. Yang penting kita lakukan persiapan. Tips yang pertama, jangan tegang, lakukan persiapan. Kemudian, yang kedua adalah baca dan pahami dahulu ya isi proposal teman-teman semua. Jangan sampai kalian nggak paham yang disampaikan. Nah, itu tentu tidak make sense ya. Kalian membuat proposal tapi kalian tidak paham menyampaikannya. Nah, tentu harus baca dan pahami terlebih dahulu. Itu tips yang kedua. Baca dan pahami isi proposal teman-teman semua. Kemudian yang ketiga, buatlah presentasi dengan slide-slide yang sederhana, efektif, dengan ilustrasi gambar yang relevan dengan penelitian teman-teman semua ya. Jangan terlalu banyak, poin-poinnya saja, nanti disampaikan by lisan, penjelasan-penjelasan yang mendukung kepada poin-poin yang ada di slide teman-teman semua. Jadi intinya harus menarik pembuatan slide-nya dan efektif ya, tidak kemana-mana, dan buatlah tema slide-nya relevan dengan isi proposal teman-teman semua. Nah, itu tips yang ketiga. Kemudian tips selanjutnya adalah, nah ini yang saya rasa
sangat penting ya. Kuasai urgensi atau pentingnya penelitian kalian. Nah, ini harus digali. Biasanya kalau tidak ada kepentingan atau tidak ada urgensi di dalam penelitian kalian, kebanyakan proposal ditolak. Nah, beda kalau kalian bisa menyampaikan satu urgensi, satu permasalahan yang ada sehingga proposal penelitian kalian ini layak untuk dilakukan penelitian. Nah, ini yang paling penting. Kuasai urgensi penelitian dan masalah yang diajukan. Kalau itu gak ada, udah pasti ditolak. Kalau memang itu ada, ya meskipun ada kesalahan di bab 2, bab 3, itu bisa diperbaiki selama ada urgensi dan masalah. Ya nanti masuknya ke revisi mayor. Tapi tetap judul teman-teman diterima. Nah, kalau tidak ada urgensi dan masalah, tentu ini yang kebanyakan ditolak. Jadi kuasai urgensi penelitian dan masalah penelitian teman-teman yang diajukan dalam penelitian. Itu yang paling penting. Selanjutnya, kalau tidak bisa menjawab pertanyaan dosen itu wajar, dosen pasti akan masih kasih masukan ya. Tapi jangan meremehkan, lebih baik siapkan jawaban dari pertanyaan yang mungkin ditanyakan dosenmu. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul saat seminar proposal itu terkait pertama urgensi penelitian dan permasalahan, kenapa mengambil judul itu, kemudian landasan teorinya seperti apa dan metodenya apa. Jadi di bab 3 itu sebetulnya sederhana ya. Selama intinya kalian paham, benang merahnya paham, konsepnya paham, bagaimanapun pertanyaannya ya kalian tinggal mengembangkan dari pertanyaan-pertanyaan, menjawab dan mengembangkan ya jawaban. Seperti itu. Intinya poinnya harus kalian dapati dulu semuanya. Ya, jangan tidak dapat poinnya, poin-poin dari permasalahan sampai dengan metode penelitian kalian nggak kuasai sehingga pertanyaan-pertanyaan dosen kalian tidak bisa jawab padahal sudah ada jawabannya di dalam proposal kalian. Nah, nanti cek video bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan saat seminar proposal di deskripsi, saya sudah cantumkan linknya. Kemudian tips selanjutnya adalah jika dosen menemukan kekurangan kita di proposal kita, usahakan bersikap jujur dan sampaikan apa adanya ya. Kalau misalnya jelas ada kekurangan di penelitian kita dan dosen menanyakan itu, kita harus bersikap jujur, jangan kita mempertahankan yang salah, kecuali kalau misalnya beda persepsi antara dosen dengan kita ya, kita bisa mengklarifikasi apa yang ditanyakan oleh dosen. Tapi kalau udah jelas kesalahan itu nampak dan kita tahu itu kesalahannya, kita jawab kepada dosen bahwa terima kasih, nanti saya akan perbaiki. Nah, segitu aja cukup ya, jangan sampai berdebat hal yang memang udah pasti salah dari kita. Nah, biasanya kalau udah mulai berdebat seperti itu, dosen udah moodnya jelek ya bisa aja kita tidak di ACC proposalnya. Oke, jadi bersikap jujur saat dosen menemukan kesalahan kita. Nah, tips yang selanjutnya adalah latihan sebelum presentasi agar kita memahami dan menguasai materi ya. Jadi kita harus sempatkan latihan, banyak macam cara bagaimana melakukan presentasi. Nah, sempatkan latihan presentasi, itu penting sekali ya. Nah, hal yang terpenting lain adalah tampilkan kesan pertama yang baik dengan berpenampilan yang rapih. Kalau misalnya kesannya udah tidak baik di awal, mood dosen nggak baik juga, ya itu kesannya akan nggak baik biasanya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah jangan lupa presentasikan proposal kalian dengan percaya diri ya. Diterima atau tidak diterima itu gimana nanti, yang penting kita berikan yang terbaik, sampaikan dengan penuh percaya diri. Itu saja tips dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian yang akan melakukan seminar proposal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.